Baik kita sapa dulu kepada rekan-rekan semuanya yang mengikuti secara daring. Acara webinar akan segera kita mulai. Ya, di sini sudah rekan-rekan kita yang berada di luar yang mengikuti daring sudah lumayan banyak hadir ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini webinar Komunitas Belajar Bintang SMA Negeri 1 Petang. Ibu bisa melengkapi tempat duduk yang di depan dulu. Nah, isi lagu Indonesia Raya. Isi. Ini mulai Bapak Kepala Sekolah mendamping sebagai pendamping. Selaku pendamping. Ya, silakan. Nah. Baik, mohon perhatian kepada Bapak Ibu Guru beserta rekan-rekan yang mengikuti webinar kita secara daring. Acara akan segera kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, baik hadir dalam daring maupun offline pada hari ini Sabtu 17 Mei 2025 dalam acara webinar Komunitas Belajar Bintang SMA Negeri 1 Petang dengan tema peran media sosial dan pendampingan guru dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. Baik yang terhormat Bapak Imade Sunarse selaku narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Petang selaku pendamping. Yang kami hormati para waka SMA Negeri 1 Petang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Petang dan yang kami hormati pula rekan-rekan semuanya baik yang bergabung via daring pada webinar hari ini. Baik puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melangsungkan webinar ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, acara pertama kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik kepada rekan-rekan semuanya yang bergabung via offline bisa berdiri dan yang bergabung via daring bisa menyesuaikan. Disilakan untuk berdiri.
Baik, kepada rekan-rekan semuanya yang hadir via offline, dimohonkan untuk tetap berdiri, akan dilanjutkan dengan doa. Baik, kepada rekan-rekan yang mengikuti via daring, mohon menyesuaikan, mohon izin doa saya pandu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Baik, berdoa selesai. Mohonkan kepada rekan-rekan untuk duduk kembali. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung via daring maupun offline. Langsung saja, tidak menunggu lama lagi, saya Ana Agung Istri Desi Asmari sebagai moderator dalam acara webinar Kombel Bintang dengan tema peran media sosial dan pendampingan guru dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita bertukar pikiran bersama narasumber kita di webinar kali ini, mungkin rekan-rekan semuanya mempunyai banyak sekali pertanyaan ya, sudah ada di benak Bapak Ibu Guru, tapi tahan dulu Bapak Ibu Guru, banyak pertanyaan, kebingungan maupun masukan terkait tema kita hari ini yaitu peran media sosial yang ada di depan kita, di mana ada selalu dampak positif dan negatif bagi kita semua. Nah, apakah penting peran guru dan orang tua dan apa kaitannya dengan media sosial tersebut? Mungkin sudah ada di benak Bapak semua, nggih Bapak Ibu semua. Mungkin nanti narasumber kita akan membahas semuanya. Acara pertama yaitu langsung saja pembukaan ataupun pemaparan dari keynote speaker kita yaitu Bapak I Gusti Putu Agung Arimbawo SPD MPD. Ya, baik. Beliau ini, Bapak Agung ini adalah Bapak Wakakurikulum di sini ya. Bapak Kurikulum di SMA Negeri 1 Petang yang dimana ada pendamping kita di sini juga ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Petang. Ya, jadi berbicara dengan Bapak Agung ini ya tidak diragukan lagi Diki. Prestasi beliau ini sangat banyak sekali ya. Beliau juga seorang guru penggerak yang dimana keaktifan beliau itu sampai kita kewalahan atau sangat susah sekali bertemu dengan beliau kadang-kadang ini ya karena saking aktifnya di kegiatan intern sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi beliau juga aktif di masyarakat sebagai tokoh panutan dan banyak lagi pengalaman organisasi yang beliau lakukan. Ya, jadi seperti itu lumayan sekali pengalaman beliau atau berorganisasi beliau juga nih. Baik, mohon izin kepada Bapak I Gusti Putu Agung Arimbawo, SPD MPD, untuk memberikan pembukaan maupun pemaparan pertama di webinar kita hari ini. Baik, disilakan Bapak Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara kali ini di Kombel Bintang, Komunitas Belajar Pembinaan SMA Negeri 1 Petang. Untuk kesekian kalinya kita di Kombel Bintang melaksanakan kegiatan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah selaku pendamping kegiatan dan sekaligus penanggung jawab kegiatan kami. Pada hari ini di Komunitas Belajar Bintang Binaan SMA Negeri 1 Petang, kita mengambil tema sesuai dengan perkembangan dan keadaan kita hari ini di masyarakat, di mana karakter-karakter siswa itu sangat berpengaruh dari perkembangan media sosial yang didampingi oleh guru ataupun orang tua dari anak itu sendiri. Bapak Ibu sebelumnya yang aturkan panganjali umat Om Swastiastu, mohon izin untuk umat lain saya tidak sampaikan salamnya karena tidak menjadi kebiasaan saya untuk menyampaikan dan takut salah. Tetapi tidak mengurangi makna dan arti dari rekan-rekan lain yang juga sudah hadir secara online.
Walaupun beberapa sudah hadir, mungkin nanti akan menyusul lebih banyak lagi. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dan sharing bersama dalam kegiatan ini untuk mencari jati diri kita sebagai seorang pendidik, bagaimana mendidik dan membina karakter serta memunculkan karakter dan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu yang ada di ruangan yang ikut secara offline, mari kita bersama-sama juga mendengarkan dengan seksama apa dan bagaimana kita ke depannya harus membentuk karakter dari anak didik kita. Bapak Ibu, media sosial yang begitu pesat berkembang dan pendidikan yang mengambil napas dari prinsip Ki Hajar Dewantara tentang anak didik kita, di mana dulu kita berpersepsi bahwa anak didik kita adalah selembar kertas putih kosong yang harus kita isi, kita coret gitu. Tapi dengan prinsip dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan lagi kertas kosong, tetapi kertas yang berisi coretan, yang sudah berisi gambar, yang sudah berisi kata secara acak dan tidak jelas, yang harus kita bina dan kita harus bentuk sesuai dengan tujuan dari anak itu dalam pembelajarannya. Karena tujuan belajar anak itu adalah menumbuhkan jati dirinya, membentuk karakternya sesuai dengan pilar dari Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu adalah pembentukan karakternya itu ada pembentukan olah rasa, olah pikir, olah hati, kemudian olahraga. Nah, dalam pembentukannya ini, olah rasa dan kata itu berkaitan sekali dengan estetika, dengan kreativitas, dengan inovasi daripada anak. Itu olah rasa dan olah karsa. Kreativitas, kemudian estetika, inovasi, itu anak itu akan muncul dibentuk dari keluarganya sebagai pembentuk awal dari karakter anak itu. Yang kemudian setelah di masa umur sekolah dititipkanlah ke institusi sekolah untuk dibina dan dibentuk lebih lanjut. Yang diselingi, yang tersirat di sana bagaimana lingkungan akan membentuk karakter anak itu sendiri. Itu olah rasa dan karsa. Nah, kemudian di sana ada juga olah hati. Ada estetika yang akan dimunculkan dalam karakter anak itu yang dibina dari institusi awal pembinaan anak di keluarganya sampai ke jenjang sekolah dan di masyarakat itu sendiri. Kemudian olah pikirnya inilah masuk dalam ranah institusi karena di sana ada literasi. Disinilah peran sekolah dalam membentuk literasi anak. Bagaimana anak itu berkembang di keluarganya, kemudian berkembang di masyarakat, dibentuk kemudian di sekolah melalui olah pikirnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kewajiban kita sebagai guru yang kita lupakan. Olah pikirnya ini kita dahulukan dengan pemberian pembelajaran secara detail sebagai penceramah, kemudian melupakan olah rasa dan olah hati. Karena anak itu dididik tidak hanya mampu berbicara, mampu berliterasi, tetapi juga mampu berkreativitas, berinovasi. Yang terakhir adalah olahraga. Olahraga ini dalam bentuk genestika. Fisiknya anak-anak ini harus benar-benar mapan dan kuat dalam mengedepankan dirinya, menjadikan dirinya mampu berinovasi, mampu berkreativitas, mampu berestetika. Gitu. Itu 4 pilar dari Ki Hajar Dewantara yang harus kita bentuk dalam jiwa anak-anak itu sendiri dan dalam karakter anak itu. Nah, bagaimana kemudian pembentukannya itu? Peran keluarga itu di awal yang harus berkolaborasi sedemikian dengan sekolah sebagai institusi formal. Sekolah ini institusi formal dalam pembentukan karakter anak yang akan membentuk olah rasa, olah hati, olah pikir dari anak itu sendiri. Yang kemudian dipadukan dengan peran daripada masyarakat dan lingkungan. Lingkungannya seperti apa anak itu akan berkembang. Nanti akan dibawa kemana di sekolah sesuai tujuan pembelajarannya,
tujuan pembelajarannya itu akan nampak ketika anak itu sudah keluar dari sekolah, dia mampu membawa misi pembelajarannya ini bermanfaat bagi masyarakat dan di keluarga. Gitu. Itu pentingnya. Nah kemudian dengan sistem yang sekarang seperti kemarin kita kena kita kena COVID dan lain sebagainya, maka era digital ini yang menjadi musuh kita dan menjadi sahabat kita bersama di sekolah gitu. Salah kita memanfaatkan era digital mungkin akan menjadi perkembangan yang tidak baik bagi anak. Tapi ketika baik kita memanfaatkan digital di era medsos ini, maka akan menjadi perkembangan yang baik kepada anak. Karena di era digital, di era medsos ini, itu akan sangat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosialnya, kemudian memperluas wawasannya, dan bisa mengeksplorasi minat daripada anak itu digital, apalagi di zaman 4.0 ini yang nanti akan menuju ke era 5.0. Itu akan mampu sekali membentuk anak dalam mengeksplorasi minatnya, mengembangkan wawasannya, kemudian mengembangkan keterampilan sosial daripada anak itu sendiri. Itu digital. Tapi ketika salah dalam pengembangan digital dan memanfaatkan media sosial, maka anak akan menemukan konten yang tidak sesuai, kemudian paparan yang berlebih, yang akhirnya akan menjadi apa? Mempengaruhi pada kognitif dan kemampuan emosional daripada anak itu sendiri. Yang hari ini kita ketemukan itu di anak-anak kita, baik di keluarga kita sendiri ataupun di anak didik kita di sekolah. Kognitif dari anak itu, paparan kognitif anak itu berubah, kemudian kemampuan emosional anak itu berubah. Kita sadari itu, tapi kita tidak mampu berbuat banyak gitu, dengan keadaan itu. Ketika anak diberikan HP, taat dengan Mobile Legends-nya, tidak taat dengan aturan orang tua, tidak taat dengan aturan sekolah. Itu yang terjadi, tapi taat dengan aturan di Mobile Legends. Kan itu yang terjadi kepada kita sekarang. Kemudian ketika anak itu banyak mengambil konten-konten, mungkin konten-konten yang bertujuan di TikTok, di YouTube, kemudian di Instagram, tujuan konten itu adalah untuk memperbanyak rating dan memperbesar rating, yang tujuannya adalah benefit dan finansial. Anak itu terpapar di sana, emosionalnya jadi berubah. Lebih cenderung anak itu akan berbicara apa yang ditemukan di media sosial itu. Nah, kenapa kamu mencuci muka seperti itu atau menyikat giginya seperti itu? Saya lihat di TikTok gitu. Padahal di TikTok itu salah ataupun tidak berlaku, tapi karena tujuan kenaikan rating diambil di sana. Nah, kenapa kamu takut ke tempat itu? Karena kemarin saya lihat di YouTube, di Explorer, ada uji nyali masuk di daerah itu. Saya tidak berani ke sana. Padahal itu hanya disetting dan dibuat untuk menaikkan rating dari YouTube-nya. Ini kemampuan emosional anak itu akan seperti itu. Sehingga mulai melawan, mulai mencoba untuk tidak mengikuti peraturan, mulai mencoba untuk mencari dengan dirinya walaupun tanpa arah. Ini peran kita, mendampingi, mengarahkan, dan memberikan durasi-durasi kapan harus menggunakan HP, kapan tidak. Karena sehingga pembelajaran di kelas, kapan saatnya kita harus HP yang dikeluarkan untuk pembelajaran, kapan kita memberikan diksi untuk anak-anak itu untuk membaca, berliterasi secara utuh. Karena saat ini dengan kemampuan digital, karena kita melaksanakan tes sumatif, tes akhir tahun, tes akhir semester, dan lain sebagainya, lebih cenderung menggunakan option 5 option dan digital, sehingga anak itu kan mencentang tanpa membaca. Tapi ketika dites membaca, banyak anak yang tidak bisa membaca. Ini kita kembalikan. Karena kognitifnya sudah diisi dengan dengan isian HP. Sehingga kalau kita di umat Hindu yang percaya dengan Sang Hyang Haji Saraswati, Sang Hyang Haji Saraswati sudah sangat menjauh dari kita. Yang dulu kita dekat membaca, menulis, sekarang sudah jauh sekali dengan menggeser. Sehingga literasi membaca kita sudah tidak bisa. Sehingga banyak anak yang tidak bisa membaca. Yang bukan merupakan kebutuhan khusus, tapi karena perilaku karakter yang dibentuk dari media sosial dengan HP itu. Nah Bapak Ibu, ini yang kita harus
camkan. Sehingga informasi-informasi itu akan berdampak. Sehingga tawuran di jalan, kemudian berlomba-lomba untuk mencari eksklusivitas dengan mengadakan ulang tahun yang berlebih, perpisahan yang berlebih, pelepasan yang berlebih, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang berlomba-lomba untuk mencari eksklusivitas dan pengakuan bahwa mereka mampu dan bisa, padahal itu salah. Itu yang terjadi pada anak kita. Dan juga karena peran kita sebagai orang tua baik di sekolah maupun di rumah yang terlalu abai. Kita akan sangat senang ketika anak kita diam dengan diberikan HP, mencari YouTube sendiri tanpa pengawasan. Karena kita tidak diganggu, padahal itu salah. Kemampuan kognitif dan kemampuan emosionalnya akan berubah. Ini Bapak Ibu yang kita coba kembali geserkan di pola kita kepada anak didik kita, kepada anak kita sendiri di keluarga dan di masyarakat. Karena kita tidak boleh menutup mata ketika ibu-ibu berkumpul di dalam satu tempat, misalnya di Balai Banyar atau di pura, tidak lagi ngobrol di sakel sepat itu, tapi ketawa sendiri atau teriak sendiri karena mereka ngobrolnya lewat WhatsApp, lewat chat yang ada di. Padahal duduknya bersamaan tapi ngobrolnya lewat chat. Gitu. Kan itu yang terjadi. Atau diam semuanya, asik dengan HP-nya masing-masing. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga begitu. Sehingga kita lupa interaksi sosial kita. Kita lupa komunikasi kita dan emosional kita. Nah, ini yang harus kita ubah pola-polanya ini. Nah, bagaimana merubahnya nanti kita gali bersama lebih banyak dengan dari Komisi Penyiaran Indonesia yang kebetulan kita bisa hari ini hadir untuk beliau memberikan sedikit gambaran bagaimana media sosial dan penyiaran atau pers itu sendiri memberikan dampak kepada kita baik di keluarga ataupun di masyarakat. Gue yang berikan pemaparan awalnya seperti itu. Mari kita baik-baik dan bijak dalam memanfaatkan teknologi, digitalisasi, dan medsos. Bagaimana kita menjadi pendamping bagi anak kita, pendamping bagi diri kita, dan pendamping bagi keluarga kita serta masyarakat. Itu mungkin Bapak Ibu untuk waktu dan sepenuhnya nanti bersama dengan moderator yang persilakan Bapak Made Sunarse, tapi yang lebih nyaman memanggil beliau Beli Dekbul yang ciri khasnya nih ke lengar nyamplar itu. Beli Dekbul, silakan Beli untuk memaparkan lebih jauh, nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Desi selaku moderator. Nanti kita berdiskusi lebih banyak bagaimana peran media sosial dan pers untuk kita bisa membina dan membentuk karakter anak kita dan anak didik kita di sekolah ataupun di masyarakat. Yang terima kasih untuk sepanjangnya yang akhiri dengan Pramu Santi, Om Santi. Yang kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Agung sudah memberikan pembukaan awal ataupun pemaparan awal untuk kita di sini atau webinar kita hari ini ya. Jadi sebelum kita ke narasumber utama kita, mungkin saya selaku moderator yang bisa saya tangkap dari pemaparan Pak Agung itu adalah anak itu bukan lagi kertas kosong ya. Rekan-rekan, di mana yang sudah diisi coretan kita bisa bina dan bentuk karakternya lagi. Seperti itu ya yang bisa saya tangkap apa yang dipaparkan oleh Pak Agung. Dan peran keluarga diharapkan berkolaborasi dengan sekolah dan dipadukan oleh masyarakat atau di masyarakat dan lingkungan. Jadi mungkin harapan kita semua yaitu kita dapat membina bersama-sama, baik kita sebagai guru di sekolah maupun keluarga juga tetap berperan dalam karakter siswa. Seperti itu yang dapat saya tangkap dari pemaparan yang sangat luar biasa oleh Bapak Agung. Ya, jadi langsung saja tidak menunggu lama lagi, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat atas nama Bapak Imade Sunarse yang di mana beliau sudah bergabung pada Zoom kita hari ini. Ya, jadi sebelum Bapaknya memberikan pemaparan, mohon izin untuk membacakan biodata atau data pribadi Bapak.
Mohon izin Bapak untuk membacakan biodata atau data pribadi beliau. Ya, jadi di sini di data pribadi beliau nama Imade Sunarse. Ya, jadi beliau bertempat atau tempat tanggal lahir beliau itu ada di Singaraja, 12 Juli 1976. Ya, agama beliau agama Hindu, status mohon maaf sudah kawin, alamat Jalan Tukat Pancoran 4 Gang A1 nomor 18 Denpasar. Ya, jadi di sini selanjutnya saya bacakan data pendidikan beliau ini lumayan banyak nih. Ada pengalaman beliau juga dan pengalaman pekerjaan beliau. Mohon izin untuk membacakan data pendidikan. Tahun 1992 sampai dengan 1995, beliau pernah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Singaraja. Selanjutnya tahun 1995 sampai dengan 2000, beliau menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UNUD, jurusan akuntansi. Ya, selanjutnya tahun 2022, yaitu beliau menempuh pendidikan Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana. Nah, selanjutnya mohon izin saya membacakan pengalaman organisasi beliau di sini tertera lumayan banyak, Niki rekan-rekan. Ya, jadi yang pertama itu beliau pernah menjabat menjadi wakil sekretaris HIPMI Bali. Selanjutnya, sekretaris Jenderal JCI Bali. Selanjutnya, wakil sekretaris KNPI Bali. Selanjutnya, ketua DEP 1 PPKMHDI, selanjutnya Ketua Forda UKM Buleleng, selanjutnya aktif sebagai Senat Mahasiswa. Ternyata beliau aktif juga di organisasi Senat Mahasiswa di sini ya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Langsung saja ke pengalaman pekerjaan beliau. Beliau juga banyak sekali Niki pengalaman pekerjaan beliau. Yang pertama ada sosial kepemerintahan dan publik tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 beliau menjabat menjadi ketua KPID Bali. Selanjutnya 2011 sampai dengan 2017 tenaga ahli fraksi DPRD Bali. Selanjutnya 2012 sampai dengan 2014 beliau menjadi fasilitator provinsi program Gerbang Sadu Pemda Bali. 2009 sampai dengan 2014 juga tim teknis PSP3 Kemenpora RI. Wah, keren sekali Niki beliau ya. Pekerjaan swasta dan wira swasta tahun 2014 sampai dengan 2020 itu menjabat sebagai Direktur Meira Bali Holiday. Tahun 2011 sampai dengan 2014 Direktur Bali Lofty Tours and Travel. Tahun 2008 sampai dengan 2011 manajer Sunari Manajemen. Tahun 2008 sampai dengan 2010 konsultan Bina Mitra EDC Nusa 2. Selanjutnya 2007 sampai dengan 2009 General Manager Natural Hot Spring Toyo Devasya Batur. Dan selanjutnya 2004-2006 manajer Kopjas Perparta Bali. Ya, jadi itu deretan pekerjaan atau data pribadi beliau yang sangat luar biasa sekali Niki di umur beliau yang tahun kelahiran 1976 ini banyak sekali pengalaman beliau yang sudah beliau pernah alami ya. Jadi seperti itu biodata atau data pribadi beliau. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya sebagai moderator memandu jalannya webinar ini, baik nanti setelah narasumber memaparkan materi, rekan-rekan akan diberikan kesempatan untuk bertanya di sesi tanya jawab. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti kita berikan beliau dulu memaparkan materinya dan rekan-rekan wajib memperkenalkan diri serta rekan-rekan semuanya wajib fokus dari menyimak dengan baik. Jadi seperti itu nanti aturan diskusi kita pada pagi hari ini. Ya langsung saja mohon izin Bapak untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materi. Dengan hormat disilakan Bapak Sunarso. Baik, suara saya didengar baik Ibu?
Sudah terdengar Bapak dengan sangat jelas. Sudah sampai ke hati, Bu? Belum ya? Sampai menusuk Bapak. Salam Baik. kenal. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera. Doa terbaik Bapak dan Ibu semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Sungguh luar biasa dan merupakan kebahagiaan yang tertara ya, bahwa saya hari ini bisa bergabung dengan teman-teman yang luar biasa, yang seharusnya mungkin ada yang sudah hangout di hari Sabtu, tapi Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi dan sharing untuk anak, untuk masa depan generasi mendatang. Sungguh itulah kebahagiaan buat saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mungkin masih bergabung, kemudian Pak Agung Arimbawu sebagai pendamping komunitas belajar bintang. Bapak Agung ini luar biasa, sedari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah semangatnya, kemudian dedikasinya, dan memang dari dulu memang tidak sibuk ya, dan selalu mencoba melakukan yang terbaik buat orang lain. Itu terbukti dari rambutnya ya. Kalau dulu orang bilang kalau rambutnya putih itu selalu memikirkan orang banyak gitu. Kalau saya susah, sudah agak sedikit rambut saya tapi putihnya udah mulai Pak Agung. Jadi sudah mulai juga memikirkan orang banyak gitu ya. Dan saya hormati juga Bu Moderator yang luar biasa. Cantik sekali hari ini Bu, selalu dalam kesuksesan ya. Terus yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu, para peserta yang baik yang hadir di sana ya secara offline maupun yang hadir secara daring. Sungguh saya mengapresiasi karena kita masih bisa berbagi di hari ini. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sebelum kepada materi beberapa hal keterkaitan bagaimana sih keterkaitan kami kemudian dengan tema hari ini, bagaimana saya tidak mengatakan peran medsos ya, mungkin implikasi dari medsos dan peran pendampingan orang tua kepada pembentukan karakter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mau cerita sedikit ya, karena saya punya pengalaman berkaitan dengan bagaimana implikasi medsos kemudian berimbas kepada kami yang ada di lembaga negara ya. Saya kemarin mungkin seminggu yang lalu saya menerima Komnas Perlindungan Anak Bapak dan Ibu. Itu Pak Ketuanya bersama dengan jajaran datang dan dia menyampaikan sungguh menyedihkan. Jadi ada contoh-contoh empiris yang disampaikan bagaimana media sosial sangat berpengaruh kepada perilaku anak-anak, dan kemudian secara empiris juga menyampaikan beberapa contoh seperti anak kemudian bisa membakar rumah hanya karena dia tersugesti dan juga mendapatkan inspirasi dari tontonan di HP ya. Kemudian saya harus klarifikasi ya, itu bukan tontonan di TV ya. Karena kemarin di Bandung juga sempat ada begitu. Kemudian ada yang anak yang kemudian mengakhiri hidupnya karena terhalusinasi. Kemudian ada juga anak melakukan, saya tidak berani mengatakan ini ya, ngeri juga menyampaikan berkaitan dengan boleh karena kita pendidik ya, kita mengatakan ada porno aksi yang dilakukan tanpa ada beban dan tidak ada rasa malu, itu juga karena terimplikasi oleh tontonan. Saya mau sampaikan juga, saat saya menjadi ketua KPID Bali, ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bali, saya pernah didemo oleh Komisi Perlindungan Anak dan juga Pakis ya, waktu itu teman-teman ibu-ibu di MDA, Majelis Desa Adat, Majelis Utama ya, MDA ya, Majelis Desa Adat. Jadi itu saya didemo karena ada
tontonan di YouTube yang menggunakan talent anak-anak, kemudian dia mengungkap bahwa minuman beralkohol dan sesuatu yang biasa. Kemudian anak kecil ini kemudian judi menggunakan ayam, ajen sebagai sesuatu yang dianggap hal yang sangat lumrah. Maka saya di demo waktu itulah. Kemudian kami menindaklanjuti dengan membuat MOU antara KPPAD, KPI Bali dan juga MDA. Ada juga saya beberapa kali, Bapak dan Ibu, saya dikasih kesempatan untuk berbicara hal ini juga di beberapa daerah. Izin saya sempat, yang saya masih ingat, begitu saya masuk Sumatera Barat, kebetulan yang hadir juga sama seperti Bapak dan Ibu, pendidik, tapi mereka lah pendidik wanita, jadi guru-guru perempuan, guru-guru SMP di Sumatera Barat. Itu baru datang, itu saya udah dikasih spanduk demo, spanduk apa yang KPI buat, apa yang KPI lakukan, kok bisa anak-anak di sini sekarang sudah semakin, ya sama seperti apa yang Pak Agung Harimbawo sampaikan tadi, itu mungkin sudah mewakili, sangat-sangat mewakili keresahan para ibu, keresahan para pendidik, para orang tua, dan tidak hanya di Bali, saya datang ke seluruh Indonesia, itu hampir sama resahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin, jadi saya sudah seperti di Bali aja nih. Sekarang saya tentu mau menyampaikan, lalu siapa yang bertanggung jawab gitu, pertanyaan. Lalu siapa yang dibebankan? Peran pendidik seperti apa yang disampaikan oleh Agung Harimbawo ketika tadi menjadi keynote speaker, kalau itu memang bisa teraplikasikan, maka itu akan sangat membantu. Namun itu juga mungkin belum optimal karena gerakannya itu gerakan yang kadang-kadang ada yang sukses dengan pendidikan itu, dengan idealisme itu, tapi ada juga yang masih tetap sama situasinya gitu. Nah, maka saya ingin sampaikan negara harus hadir gitu. Kalau negara tidak hadir, maka mungkin saya tidak diundang dalam hal ini, karena saya kebetulan sebagai komisioner KPU Pusat itu mewakili sebuah peran negara tentang bagaimana sih masalah-masalah atau kendala-kendala berkaitan dengan pendidikan, karakter yang ada hubungannya dengan media sosial dan atau juga penyiaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harus menyampaikan beberapa hal, tapi tidak semua ya. Oke, coba kita naikin itu, Pak. Oke, jadi saya singkat-singkat saja walaupun slide-nya banyak. Karena begini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Agung Harimbawo, Pak Kepala Sekolah. Saya kalau berbicara di hadapan para pendidik, apalagi kalibernya kayak Pak Agung Harimbawo, Pak Kepala Sekolah, dan teman-teman yang lain, maka saya harus menggunakan data detail, menggunakan grafik, begitu. Jadi bukan berarti ini, tetapi nanti akan saya singgung sedikit-sedikit ya. Nanti takutnya nanti Bapak dan Ibu nih, kok saya diajarin statistik buat grafik apa? Itu karena saya mencoba untuk menyesuaikan teman-teman pendidik, kalau nggak ada data, nggak percaya gitu kan. Oke, saya lanjut. Ini saya kira beberapa pendahuluan ini sudah disampaikan oleh Pak Agung Harimbawo berkaitan bagaimana media sosial yang sudah tidak terpisahkan lagi, bagaimana guru dan orang tua, itu semua saya kira, saya tidak tiktokan loh sama Pak Agung, tapi banyakkan dia yang ambil ini gitu. Ya nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Nanti peran saya di KPI deh gitu. Oke, Bapak dan Ibu, saya singkat aja kenapa lembaga kami dibentuk, Bapak dan Ibu, ya karena keresahan itu ada, bahwa ada siaran, ada konten ya yang sudah masuk ke ranah publik. Beda dengan konten yang eksklusif itu. Nah, sekarang ini siaran dan konten media sosial, Bapak dan Ibu, diakses oleh semua orang. Karena dia menggunakan frekuensi publik gitu. Ya sama dengan jalan raya itu. Kalau jalan raya, Pak Agung, teman-teman kalau masuk ke jalan raya, itu kan anak-anak di sana, ada nenek-nenek, ada orang pedagang, ada mobil truk, ada semua bisa masuk ke jalan raya, jalan umum. Oleh karenanya harus ada polisi lalu lintas untuk mengaturnya. Begitulah singkatnya.
sama ketika frekuensi publik ini, siaran, medsos, HP, semua sudah bisa diakses oleh anak-anak, oleh remaja, oleh ibu-ibu, oleh semuanya remaja. Lalu apakah akses yang begitu luas ini tidak diawasi? Maka negara membutuhkan pengawasan. Agar apa yang ditonton di layar TV, yang didengar di radio atau medsos itu ada yang ngawasin. Tidak sembarangan, karena ini publik bisa mengakses. Itu singkatnya. Kenapa kemudian kami dibentuk Bapak dan Ibu Komisi Penyiaran Indonesia. Gitu. Oke, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu biar nanti diskusinya tidak kemana-mana, maka saya harus menyampaikan bahwa kewenangan yang diberikan negara oleh kami itu adalah menyusun aturan tentang penyiaran, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kita mengawasi aturan itu. Jadi kita ini sudah seperti super duper body ya, super duper body sebenarnya lembaga kita, karena kita menetapkan aturan, menetapkan standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran. Kita juga mengawasi yang kita buat. Lalu kalau ada yang melanggar, kita juga memberi sanksi, Pak. Bapak dan Ibu, hebat nggak lembaga ini sebenarnya ya? Oke, nanti lalu kewenangan ini kepada siapa gitu? Sementara ini kepada lembaga televisi dan radio. Bagaimana dengan medsos? Medsos itu hanya kita bisa jadikan sebagai program literasi seperti saat ini. Agar orang-orang, anak-anak tidak hanya menjadi generasi penunduk, tetapi generasi yang masih mau melihat, menengadah untuk melihat tontonan yang baik, dan juga mendengar gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti pasti ada juga korelasinya dengan media sosial. Nanti kita di slide berikutnya. Artinya, Bapak dan Ibu, saya harus sampaikan bahwa tugas kami, wewenang kami itu sementara masih pada posisi konten yang ada di layar dan di pendengar. Tapi memang sampai detik ini tidak ada yang mengawasi medsos. Oleh karena itu beberapa kegiatan oleh negara, tidak hanya sekolah, tetapi pemerintah daerah, kalau ngomongin medsos selalu mengundang kami di Komisi Penyiaran. Gitu. Ya nanti kita akan, nah ini tugas kami ya, mumpung kelihatan deh. Nah ini jadi banyak ya kita menjamin bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Kemudian infrastruktur penyiaran, kemudian iklim persaingan. Nah, Bapak dan Ibu tahu sekarang industri tidak begitu baik karena banyak yang TV-TV dan radio sudah mulai kurang peminatnya, tidak lagi karena orang sudah mulai beralih ya. Tapi negara masih tetap menginginkan kita untuk bisa membangun iklim penyiaran yang baik. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena hanya penyiaran yang diawasi dan radio yang diawasi. Jadi hanya TV dan radio yang diawasi. Makanya kalau misalkan yang terlihat di TV dan radio pasti benar. Gitu. Oleh karena itu negara tetap harus membangun penyiaran itu. Karena apa? Jangan sampai semuanya penetrasinya penonton itu beralih ke medsos. Di mana medsos tidak ada yang mengawasi. Gitu. Oke lanjut, ini yang menjadi tugas dari KPI di samping tadi wewenang. Lanjut, nah saya singkat-singkat. Lalu apa yang menjadi dasar kami untuk mengawasi? Kami punya namanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah di Undang-Undang 32, nah kesempatan yang baik ini semoga kita berikhtiar ya. Di Undang-Undang ini mau diproses revisi Pak Agung dan teman-teman. Di mana di revisi ini sudah mau mencantumkan bahwa platform digital itu akan diawasi. Kemungkinan akan diawasi oleh KPI. Ya. Jadi, teman-teman, cuman ini masih proses. Tahun 2002 ini terlalu lama untuk undang-undang penyiaran. Nah, memang prosesnya sedang berlangsung, panjang. Kami sudah biasa sudah mengadakan FGD untuk bagaimana masukan teman-teman agar undang-undang ini bisa efektif nanti. Di dalam pasal-pasalnya undang-undang ini nanti medsos akan diatur. Ya, walaupun banyak yang menentang karena dianggap mengurangkan inovasi, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dianggap kreativitas katanya berkurang, bukan. Mengawasi itu bukan untuk menutup, tetapi bagaimana kreativitasnya menjadi baik dan tidak mempengaruhi generasi menjadi lebih buruk kita.
Oke, lanjut ya. Bapak dan Ibu, kita harus menyadari dari tahun ke tahun, year by year, itu penetrasi internet di Indonesia itu sekarang itu sudah mencapai hampir 80%, Pak. Jadi ini data terbaru yang saya dapatkan bahwa dari tahun 2023 ke 2024, nah ini karena saya harus berhadapan dengan para pendidik, saya harus menyampaikan datanya bahwa ini ada tambahan 6 juta. 6 juta yang sudah beralih penetrasi internet. Nanti kalau di Amerika ini sudah sama. Di Amerika itu sudah 80% orang sudah beralih mendapatkan informasi, konten, tontonan, ya, itu ada di media internet di Amerika. Namun kalau di Amerika, Pak, itu ada yang ngawasin. Sehingga 80% itu ya masih tetap bagus tontonannya. Ya, kita kan tidak bisa melawan zaman. Sekarang orang sudah pada internet, orang pada HP, dikit-dikit menonton HP gitu. Tapi kalau di Amerika walaupun sudah 80% nonton, tetapi tontonannya baik. Karena ada yang mengawasi gitu. Nah kalau di Indonesia, izin, sampai sekarang belum ada yang mengawasi ini. Gitu. Maka di revisi undang-undang itu yang sedang berlangsung, kita berdoa bersama biar segera. Kalau melihat dari kekhawatirannya Pak Agung, kekhawatiran di seluruh Indonesia, memang harus segera itu ada supervisi ya Pak, bukan di cut saja semua konten, tapi di supervisi agar lebih baik. Oke lanjut. Lanjut ya. Siapa? Nah kalau yang ini saya kira dampak media sosial dan karakter siswa ini juga sudah disampaikan tadi. Agung juga sudah memborong ya bagaimana kemudian dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada, dan literasi digital. Pada hari ini kita sedang melaksanakan literasi digital ya. Bagaimana kita kemudian guru dan orang tua, kemudian kita sharing bagaimana sih yang paling efektif tuh untuk bisa mendampingi gitu ya. Nah, saya kira untuk dampak positif mungkin ini lebih daripada itu. Banyak orang yang berkeinginan jadi artis tidak bisa jadi artis di TV dan radio. Kemudian tiba-tiba menjadi YouTuber yang mungkin 1 miliar penggemarnya. Ada orang yang dulunya tidak bisa menjual dengan marketing biasa, melalui YouTube, melalui TikTok, ya bisa menjual makanannya dengan baik. Ada juga potensi-potensi yang lain yang kemudian dimudahkan oleh media sosial. Itu kita akui. Saya waktu ke Singapura bertemu dengan direkturnya Google, itu per hari itu kalau di seluruh Asia saja 7,9 triliun perputaran uang melalui medsos. Orang e-commerce membeli TikTok kemudian. Jadi bagaimana orang pakai FYP, saya tidak pernah tahu itu ya, kemudian diuangkan, ada yang viral menjadi uang, itu sebenarnya juga bagian dari dampak-dampak secara ekonomi gitu. Jadi di ekonominya juga jalan baik gitu. Nah, tetapi dampak negatifnya itu juga kita harus tahu bahwa di sana tuh banyak sekali yang namanya hoax, kemudian orang menjadi FOMO. Jadi kalau anak-anak itu saya juga sadari tuh kalau Pak Agung saya kalau datang ke Bali ketemu sama anak-anak tiba-tiba dia sudah punya rancangan. Ayah ini datang ke Bali 4 hari, 2 hari hangout, maka dia sudah bikin jadwal tuh. Semua jadwal yang dia buat itu adalah jadwal yang FOMO itu, yang dia lihat di TikTok gitu. Ya kita belum dapat ke sini nih gitu. Nah oke, mungkin itu mereka tidak perlu, mungkin secara ekonomi tidak banyak, tetapi kan begitu pengaruhnya yang luar biasa gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini saya kira di luar apa yang saya sampaikan tadi pada saat kami membuat literasi, di luar yang saya kira yang sangat mengerikan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak ketika mereka berkunjung ke KPI Pusat. Banyak hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau hanya ini sih oke lah gitu. Tetapi kalau ya kebetulan anak-anak kita masih terselamatkan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini tidak sampai apa yang disampaikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sampai kepada akses-akses yang sangat mengerikan. Kami sedih waktu itu. Lalu kami kemudian sama berikhtiar baik, bersama-sama berdoa agar pemerintah segera hadir untuk medsos. Di mana ada harapan di revisi Undang-Undang Penyiaran agar kemudian di revisi itu memasukkan
konten-konten ini disupervisi. Dan itu 2016 Turki, izin saya menyampaikan, kami dibanding ke Turki itu 2016 sudah mengawasi. Singapura, kemudian Malaysia, Australia, semua sudah ada yang kemudian mensupervisi gitu. Jadi kita aja ini yang kemudian bablas-blas. Lalu ada undang-undang ITE misalnya sebagai bagian dari wadah, tapi itu pidana. Kalau semua konten di media sosial diaturnya dengan undang-undang ITE itu mungkin 2 hari full itu rumah tahanan itu. Gitu. Sebenarnya yang kita mau adalah bahwa ketika orang mau membuat konten, Bu, ada aturannya deh. Setidak-tidaknya kalau kami di standar program siaran tentang perlindungan anak, kekerasan, nafsa, bagaimana alkohol, bagaimana penggunaan rokok, bagaimana kemudian jurnalistik kebencanaan, bagaimana kalau kita menyiapkan bendera berita ini apa yang menjadi prinsip-prinsip jurnalistik, setidaknya tidak usah banyak deh dia yang atur. Ketika teman-teman mau mengupload TikTok, maka ya Bu jangan kemudian ada unsur pornografi ya. Kemudian pornografi itu kayak apa kalau kami itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu karena terinspirasi dari konten. Nah ini yang kemudian oleh Turki, oleh teman-teman di luar itu sudah diatur sehingga orang hati-hati dalam hal membuat konten gitu. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin dorongan dari para siapa tahu komunitas belajar di seluruh Indonesia mendorong kepada pemerintah itu untuk segera mengatur konten-konten yang ada di medsos, tapi tidak menghilangkan. Jangan khawatir gitu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan Bapak, bahwa dampak negatif, berdampak positif, kemudian bagaimana konklusinya agar dampak negatif ini bisa diminimalkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana ini? Bapak ini gimana sih peran KPI sebagai lembaga penyiaran untuk menjernihkan informasi gitu? Saya pikir begini Bapak dan Ibu, KPI itu selalu hadir. Bagaimana caranya untuk menjadi verifikator gitu? Saya selalu mengatakan, jadi lembaga penyiaran itu kemarin saya ketemu sama asosiasi lembaga penyiaran. Pak Made, ini kita ini gimana Pak? Yang di sebelah ini sudah semakin jorok, informasinya tidak tersaring, tetapi iklan pada kesana nih. Oh saya malas juga nih bikin berita. Bahkan kita bikin berita-berita yang kontroversial juga tuh, agar iklan mau datang katanya. Nah ini tidak boleh. Saya tetap menyampaikan kepada lembaga penyiaran, TV, radio, jadilah verifikator. Ketika teman-teman sedang menunduk melihat informasi-informasi, misalnya kalau di TikTok misalnya, Pak Agung sama izin Bu moderator siapa namanya? Ibu Desi, Bapak. Pak Ibu Desi ya? Iya. Nah, jadi ketika di TikTok Pak Agung dari belakang dengan Bu Desi sedang berjalan, itu padahal hanya karena terlihat sepintas lalu muncullah berita hoax, ada sesuatu antara Pak Agung dengan Bu Desi begitu ya. Nah, tetapi kalau ingin memverifikasi ya oke lah, cari yang benar ternyata tadi acaranya dengan KPI Pusat, dengan Bimbel, memang tidak sengaja tangannya Pak Agung sedang ngambil kue tetapi menyentuh tangannya Bu Desi gitu. Artinya menurut saya itu simpel, maksud saya banyak hal yang harus diverifikasi di lembaga penyiaran dan juga berita-berita yang mainstream Bu Desi. Misalkan di koran ada Dewan Pers, di TV ada KPI. Jadi kalau ingin melihat apakah berita ini benar atau tidak, maka tonton TV gitu maksud saya. Berita yang di sana pasti benar dan akurat, dengarkan berita di radio atau baca koran. Itu caranya. Oleh karena itu kami tetap dari KPI, jadi gara-gara medsos ini KPI itu capek kerjaannya. Memaksa TV dan radio tetap membuat sebuah acara-acara jurnalistik untuk memverifikasi isu gitu. Isu ini dibuat oleh medsos gitu. Tetapi kan memang kita sebagai lembaga negara harus berbuat kepada masyarakat. Ya, itu kemudian bagaimana KPI kita menggunakan. Lanjut. Nah, apakah benar KPI berbuat? Gitu. Apakah benar KPI ini sebenarnya juga menjadi tema sekarang ini kan bagaimana membentuk karakter anak, melindungi anak. Apa benar ya KPI ini bekerja sama seperti apa yang dilakukan oleh komunitas belajar
membentuk karakter anak. Apa di mana KPI itu bisa berbuat gitu. Oke, Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan bahwa KPI itu memberikan perannya adalah ketika kita mengawasi isi-isi siaran yang ada di Indonesia. Apa benar Bapak mengawasi? Benar. Oleh itu, kata saya sampaikan, di tahun 2023, Bapak dan Ibu, kita memberikan sanksi 31 kepada lembaga penyiaran nasional. Nah, Bapak dan Ibu, saya sampaikan, kita juga di KPI ini tidak senang ya, sudah jadi TV sama radio sudah tertatih nih, tapi kita tetap ngotot gitu. Harus berbuat yang baik, harus mencerdaskan masyarakat. Harus itu. Jadi jangan mereka ikut-ikutan ke medsos. Nah, cuman kita lakukan pembinaan-pembinaan. Dulunya kita tidak pernah datang ke TV-TV untuk melakukan pembinaan. Tapi di tahun 2023, 2024 kita lakukan pembinaan. Datang langsung ke TV, kamu ini jangan nih. Tidak langsung memberi sanksi tapi kita bina. Karena mereka tuh berpikir, yang di sebelah tuh viral langsung dapat iklan. Kita nih kalau beritain yang baik-baik, acaranya baik-baik, malah tidak ada yang nonton. Oke. Ini kayaknya ada yang oke. Jadi Bapak dan Ibu, itu ada 15 sanksi. Dari mana sanksi kita itu? Itu teguran tertulis ya, atau 14, ada satu yang kita sampai jam tayangnya kita turunkan. Naik lagi. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini TV-TV yang kita sanksi. Lalu bagaimana sih hubungannya dengan tema hari ini? Itu sangat beririsan. Jadi jangan khawatir, Pak Agung, Bu Desi, Pak Kepala Sekolah, dan yang lain. Jangan khawatir kalau teman-teman begitu peduli dengan generasi kita. Maka kami di KPI kalau sudah hubungannya dengan perlindungan anak, kami tidak ada tawar-menawar. Pasti kami sanksi gitu. Ini TV-TV yang kita sanksi 2024. Ayo naik. Nah, ini ada satu TV nih. Yang akhirnya kita kasih sanksi. Saya mau kasih tahu aja Mbak Desi, mudah-mudahan beliau tidak ikut di sini kan. Ini gara-gara saya mensanksi, saya di DM tuh. Jadi sanksi ini sudah ngeyel. Jadi ada acara di satu televisi. Kalau ibu-ibu mungkin sering nonton ya, namanya Pagi-Pagi A gitu ya. Jadi ada tuh, kalau nggak salah Brownies apa Pagi-Pagi Ambiar. Kalau Brownies mungkin ibu-ibu yang di sini hadir pernah. Jadi saya tuh pernah di DM sama namanya Mas Ivan G gitu ya. Beli, ini kok saya terus diginikan. Nah, sebenarnya mungkin beli aja kan punya 35 juta itu follower itu di Instagram. Makanya saya tahu karena dia DM saya, karena kita tidak memperbolehkan di layar TV itu ya sesuatu gerakan atau yang kemudian secara gender yang tidak diperbolehkan. Artinya gini, ya kalau beliau ini kan agak-agak agak melambai begitu ya. Tetapi kalau melambai oke lah. Tetapi dia sudah berpakaian menyerupai wanita, pakai mahkota, pakai rok. Nah, itu kita tidak ada hubungan dengan sosok ini. Tetapi yang kita sanksikan TV-nya kan apa? Karena anak-anak kalau menonton ini seolah-olah kalau berbuat seperti itu jadi wajar gitu. Oh, nggak apa-apa tuh, buktinya di TV itu banyak tuh yang ngelambai-ngelambai cowok pakai pakaian cewek gitu. Nah, akhirnya kita 2024 ini adalah yang pernah kami dari KPI secara tegas melarang dan memberikan sampai memberikan sanksi sampai durasinya yang 1,5 jam kita rubah menjadi 1 jam. Itu selama 3 hari. Jadi jangan khawatir ketika kita ingin melindungi masyarakat, ingin melindungi anak-anak agar generasi kita tidak terkooptasi dengan tontonan itu, kami sangat tegas. Itu ya, Bapak dan Ibu, lanjut. Nah, oke, lanjut lagi. Ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan tema hari ini, dari 15 sanksi itu Bapak dan Ibu, secara grafik saya ingin sampaikan bahwa 37% sanksi yang kami berikan itu karena perlindungan kepada anak. Sudah di medsosnya dia kena, terus di nonton TV juga kena. Bahaya juga tuh, gimana mau dibawa kemana negeri ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, hampir 37% itu yang terbanyak dari grafik pemberian sanksi itu adalah berkaitan dengan melindungi anak-anak kita. Kemudian 29% adalah penggolongan program siaran. Maksud saya, ada jam yang harusnya ditayangkan jam dewasa, dibawa ke jam yang anak-anak nonton. Itu juga kita kena 29%.
Jadi kalau digabung itu hampir 65% sanksi yang kita berikan kepada itu kalau dia tidak mencoba untuk melindungi anak-anak. Gitu. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita juga kumpul di sini. Saya senang karena kita sama. Bagaimana nih caranya anak-anak biar tidak terkooptasi oleh konten. Sudah di medsos sudah Pak Agungnya stres, ya. Terus di penyiaran nanti Pak Madenya membiarkan. Gawat juga tuh gitu. Nah itu ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ayo Bapak dan Ibu lanjut. Lagi sedikit ini. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu saya mau sampaikan. Dari sanksi-sanksi kami juga memberikan peluang kepada Bapak dan Ibu untuk mengadu. Jadi kalau di KPI itu, kalau memberikan sanksi itu tidak hanya dari pantauan kami, tetapi dari pengaduan. Jadi kalau hari ini saya ada WA atau misalkan Bapak tinggal nanti ada kemana di web KPI, Pak ditontonan tanggal sekian, jam sekian ini nggak cocok buat anak nih, nggak cocok buat kami gitu. Ini jorok atau apa gitu. Beritanya mengerikan, dilaporkan. Jadi dari 15 sanksi itu ternyata 3 dari aduan masyarakat. 12 memang kami pantau. Jadi kami juga memberikan ruang kepada masyarakat agar penyiaran sehat, teman-teman bisa berkontribusi dan bisa berpartisipasi. Oke lanjut ya. Nah ini jumlah radio dan TV yang kami awasi Pak. Jadi banyak masih itu. Cuma nggak tahu tuh. Katanya yang nonton sedikit, yang dengar sedikit masih bertumbuh tuh. Kita masih punya 3.000 TV dan radio di tahun 2024. Di tahun 2023 itu masih 3.000. Jadi memang sudah berguguran sebanyak 150-an ya lembaga penyiaran di Indonesia. Oke lanjut. Jadi saya kasih informasi. Nah oke. Bapak dan Ibu, ini mungkin yang terakhir. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir yang banyak ditonton itu seolah-olah itu bagus. Ya, selalu begitu. Padahal kalau Bapak tahu, yang banyak ditonton itu belum tentu bagus gitu. Ya, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan KPI tidak tinggal diam. KPI kemudian membuat indeks kualitas penyiaran. Maksud saya begini, ketika Bapak dan Ibu udah enak lihat sinetron, udah males lihat infotainment, ya, yang gosip-gosip antara siapa tuh ya yang bahkan ada teleponannya diunggah kayak begitu. Siapa itu namanya Bu Desi? Yang mau cerai yang kemudian dia apa tuh ya? Siapa namanya tuh? Bu Desi nggak tahu ya gosipnya. Nonton berarti. Siapa namanya ya itu? Im Wong, Ganteng orangnya yang pemain sinetron. Hah? Mbak Im Wong, Mbak Im Wong. Oh ya. Ibu. Paula ya. Jadi Mbak Em Wong ini di infotainment tuh udah kita tegur tuh. Karena apa? Dia mengungkapkan percakapan dia dengan mantan istrinya itu. Wah, nah itu. Tetapi itu banyak sekali yang nonton. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan KPI juga membuat indeks kualitas. Ketika saya sudah tidak nonton sinetron sama nonton infotainment, saya nonton apa dong gitu. Nanti, oke, lanjut. Lanjut. Nah, saya kerjasama Bapak dan Ibu, kita kerjasama dengan informan di 12 perguruan tinggi, termasuk UNUD. Bukan karena saya orang Bali ya, kemudian saya menggunakan Udayana sebagai salah satu informan. Karena apa? Informan ini gimana sih kualitas siaran di TV yang sekarang itu? Menurut mereka, orang-orang akademisi seperti bapak-bapak gitu. Nah, akhirnya dari 12 perguruan tinggi yang kita ajak, informannya ada psikolog, ada kriminolog, ada juga seniman, ada juga dosen-dosen sosial gitu. Akhirnya ada hasilnya Pak. Bapak dan Ibu, ayo lanjut. Sebenarnya menurut mereka yang berkualitas itu apa? Oke lanjut. Lanjut lagi. Ya cepat. Bapak dan Ibu, ini grafiknya. Betul bahwa ternyata program acara anak, berita, religi, talkshow, variety show, wisata budaya itu masih bagus Bapak dan Ibu. Jadi jangan begitu lihat sinetron buruk lalu kemudian matikan HP, TV gitu. Atau misalkan tidak mau. Karena program anak itu masih
menjadi jawara. Karena indeks kualitas itu kita batasi di angka 3. Kalau di bawah 3 itu memang tidak berkualitas. Melihat dari survei 12 perguruan tinggi yang ada. Informannya banyak. Ya, kita simpulkan, kita olah data mereka, lalu inilah kesimpulannya. Memang betul bahwa infotainment dan sinetron itu masih di bawah 3. Tapi Bapak dan Ibu ingat, inilah yang sering ditonton. Kayak Mbak Ni tadi itu bilang, Mbak Emboang itu banyak yang nonton. Kayak misalkan infotainment pagi-pagi ambiar, misalkan brownies, banyak kita tegur. Nah, oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu ingin mendidik anaknya, mendampingi anaknya, tidak hanya medsos, tapi menonton, maka cari program yang berita, anak, religi, talkshow, variety show, dan wisata budaya. Ini masih bisa dipertanggungjawabkan oleh 12 perguruan tinggi masih berkualitas. Itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya mengambil dari sisi penyiaran, tetapi berjuang bersama untuk bagaimana mendidik karakter anak, untuk bagaimana kita mendapatkan generasi-generasi emas yang katanya di 2045 kita menjadi Indonesia emas. Oleh karena itu, partisipasi teman-teman juga akan kami terima melalui pengaduan siaran. Jadi ini alamat kami, boleh juga di Japri, ya Bu Desi. Boleh juga nanti dikasih. Kalau teman-teman yang lain, Pak Agung ini tahu nomor saya. Jadi kita mencoba berikhtiar, kita mencoba berusaha meski sekecil apapun untuk bagaimana menyelamatkan generasi kita dari konten dan kita aman dan nyaman di hari tua gitu. Jadi nggak khawatir. Masa hanya untuk melihat anak diam saja kita khawatir. Itu anakku nonton apa ya? Kalau dikasih tahu enggak, malah kerasan dia ngomong gitu. Kayak begitulah ya, malah dia yang lebih keras gitu. Oke. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Om Santi, Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita oleh Bapak Made Sunarso. Jadi banyak sekali tadi sudah dipaparkan bagaimana aturan dalam penyiaran kita, bagaimana atau apa saja kasus-kasus yang sudah ada dalam siaran-siaran di Indonesia ya. Jadi kita bisa menelaah atau membina lebih baik anak didik kita agar tidak terjerumus atau masuk ke jebakan Batman ya istilahnya. Jadi mungkin dampak positif dan negatif itu pasti akan ada. Jadi tergantung kita sebagai guru di sekolah membina lagi, mendidik lagi, tidak lelah, tidak letih, lesu, kita harus semangat untuk mendidik. Ya terkadang kita atau saya sebagai guru di sekolah pada saat saya mengajar, kalau boleh cerita, saya berpikir untuk menegur siswa. Kalau saya menegur lebih kencang atau saya langsung menegur, itu tidak mungkin. Kita harus berpikir dulu untuk membina siswa kita, nanti dia pasti akan memegang kamera, ataukah dia langsung memegang kamera. Kita sebagai guru harus juga memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus berpikir membina siswa, kalau kita terlalu keras tidak mungkin, harus ada undang-undangnya. Kalau kita terlalu lembut, nanti menjadi kebiasaan. Jika kalau kita tidak menegur, mungkin banyak pertanyaan lagi Bapak, Ibu guru atau rekan-rekan semuanya nanti akan mungkin dibahas oleh Bapak atau nanti akan membantu Bapak Made untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, Ibu guru ya. Jadi sepintas itu yang bisa saya tangkap dari pemaparan Bapaknya, Bapak Made Sunarso. Ya, jadi narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bapak Made, banyak sekali yang bisa kita bekali di rumah maupun di masyarakat. Jadi tadi juga saya tangkap, media sosial itu bagian yang terpisah dari hidup kita. Nah itu yang sangat sulit untuk kita menelaah dari sesi dampak negatifnya. Kalau positifnya syukur banyak positifnya. Nah negatifnya itulah menjadi tantangan untuk kita semua. Ya, jadi
menariknya tadi ada pentingnya literasi digital yang saya tangkap dari PowerPoint Bapaknya, yaitu guru dan orang tua perlu membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi konten. Jadi mungkin di sini menariknya itu pentingnya literasi digital jadinya ya yang saya tangkap, di mana ada dampak positif maupun negatif yang tadi dipaparkan oleh Bapak Made. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang di mana rekan-rekan secara daring maupun offline yang sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan ataupun saran bisa disampaikan di sesi diskusi kita kali ini. Jadi untuk sesi tanya jawab nanti rekan-rekan bisa memberikan kode atau mengacungkan tangannya. Mungkin ada rekan-rekan di offline bisa bertanya, dipersilakan. Dan rekan-rekan secara daring bisa mengacungkan ataupun memberi kode di kolom komentar juga bisa. Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin saya sebagai moderator menginformasikan untuk link absen. Nanti rekan-rekan bisa melihat di kolom komentar ya, bisa diisi nanti link absensi untuk kita. Terus langsung saja untuk sesi tanya jawab mungkin bisa saya buka ya Bapak Made ya untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Silakan. Baik, kita mulai dari kolom komentar dulu ya. Untuk melihat mungkin operator bisa dibantu. Ya. Oh iya, jadi sebelum kita mengambil pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung secara daring, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru yang bergabung via offline di sini yang sudah hadir di ruang guru bisa bertanya. Kita di sini diskusi apa yang menurut ada di benak Bapak Ibu guru bisa langsung dipersilakan. Kebetulan di sini ada Bapak Made Sunarso ya. Jadi narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin Bapak Wayan bisa ya dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu Pak Made atas pemaparannya. Jadi terima kasih Pak Made. Jadi apa yang telah disampaikan berkaitan dengan dampak media sosial terhadap karakter. Kemudian yang tanyakan apa usaha-usaha untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan media sosial baik siswa maupun masyarakat secara umum. Kemudian kami di instansi pendidikan tentunya berkeinginan dampak dari media sosial itu dapat meningkatkan mutu atau peningkatan akademik siswa dari kegiatan media sosial tersebut. Kira-kira apa usaha-usaha untuk yang telah dilakukan untuk meningkatkan karakter dan meningkatkan mutu akademik dari siswa khususnya pelajar. Demikian Pak Made. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wayan sudah memberikan pertanyaan atau dalam sesi diskusi ini. Mungkin langsung saja kepada Bapak Made. Tadi Bapak Wayannya berusaha menanyakan yang bisa saya tangkap usaha untuk mengurangi dampak negatif dari media sosial. Mohon izin Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak Wayan, Swastiastu, Enak Rahayu Pak Wayan. Kalau Pak Wayan dari Petang, saya sering pulang ke kampung saya dari Tambakan Pak Wayan, dekat Pelage. Saya tak tahu nih, kalau saya sudah bicara sama orang Bali jadi kepengen pulang nih Pak Agung nih. Oke, terima kasih. Yang luar biasa pertanyaannya Pak Wayan. Kami begini Pak. Kalau kami di lembaga negara tentu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan. Jadi kewenangan kami bagaimana menjaminkan anak-anak mendapatkan informasi yang akurat, yang baik, ya. Begitu juga kami juga harus
membuat bagaimana konten ini menjadi hiburan yang sehat. Jadi tetap ada hiburannya Pak, tapi hiburan yang sehat. Bagaimana menjadikan konten yang ada itu untuk menjadi informasi yang akurat, yang baik. Menjadi media pendidikan. Menjadi media kontrol sosial. Seperti itulah negara membuat lembaga negara kita ini, negara membentuk lembaga negara kita, itu agar bagaimana fungsi daripada penyiaran, fungsi dari penyebaran konten itu berjalan baik. Nah, apa yang kami lakukan? Sementara karena jadi gini, untuk meminimalkan ini berdasarkan tidak hanya saya ya Pak Wayan, kita sudah diskusikan. Maka salah satunya dari aspek yuridis gitu. Dari aspek yuridis itu harus ada regulasi baru. Mau tidak mau ini harus diatur. Sebab dia menggunakan frekuensi publik. Jadi gini, kalau negara ini stop itu frekuensi, nah bakal dia bisa siarkan Pak. Gitu. Tetapi regulasinya terlalu sama gini. Kayak misalkan, bagaimana caranya kita ya Pak meminimalkan orang kebut-kebutan di jalan misalnya. Mereka semua menggunakan frekuensi publik atau jalan publik itu. Tetapi kalau kita masih lemah, belum. Jadi selama ini ternyata yang paling sering itu adalah kepalanya yang luka dan berimbas buruk. Kemudian regulasi baru cepat sekali muncul bahwa harus ada helm SNI gitu. Kita sudah tahu ini. Sudah tahu bahwa banyak sekali orang yang terkontaminasi oleh konten, tetapi dari tahun 2002 itu regulasinya masih belum berubah. Padahal informasi telekomunikasi konten itu berkembang setiap hari, setiap waktu gitu. Nah, ini yang kemudian kita solusinya harus membentuk regulasi baru, Pak. Kita sedang berupaya, masyarakat sedang berupaya. Di Komisi 1 DPR RI itu sedang menggojlok rencana revisi undang-undang kita. Namun, nggak boleh dong kita ada aturan goyongan bani gitu. Nggak bisa juga. Nah, kita kemudian membuat literasi. Hari ini saya hadir di sini adalah sama. Kalau memang teman-teman kita harus membuat literasi, itu ada loh, masih ada tontonan gitu. Saya tahu teman-teman mungkin berat untuk kembali ke TV, tetapi kalau memang mau tidak mau, ketika sudah di HP tidak begitu bagus, ya kembali ke TV. Gitu. Saya ingin membuat sebuah indeks. Saya ingin sampaikan ke masyarakat, masih banyak loh ada siaran-siaran yang baik, yang tidak hanya ada di HP gitu. Jadi langkah kita itu adalah langkah untuk meminimalkan terus kembali kepada media yang terpercaya Pak Wayan gitu. Ya, karena kan memang kecuali regulasinya ada, mereka takut sendiri. Kayak misalkan di Turki, begitu ada konten yang tidak sesuai dengan standar YouTube atau standar TikTok, sudah automatically, apalagi menggunakan sistem AI. Jadi AI yang membaca, wah, udah dikasih peringatan, muncul lagi di Pak, nggak boleh lagi muncul, akunnya bisa dihapus. Jadi begitu regulasi di luar negeri kita. Nah, kita masih berharap ini yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita nggak ada regulasi, agak berat. Apa Anda itu ngomong masa saya pernah waktu Deddy Corbuzier sama siapa itu ngomong di YouTube-nya, di podcast-nya. Kepengen juga tuh saya diundang sama Deddy itu. Kenapa? Karena dia bilang ini KPI mau jadi kayak dewa katanya. Ngatur-ngatur semua. Mau ngeblok YouTube. Padahal setiap kita jalan, semua itu bermasalah di konten medsos gitu. Tapi ketika DPR RI mau memberikan kita kewenangan untuk mengatur, wah kita dianggap seperti dewa. Begitu Pak Wayan. Jadi kita tetap berusaha melalui literasi, ya, dimulai dari diri kita, kemudian juga mencoba untuk mendorong regulasi ini segera ada. Tidak pun KPI yang mengawasi, no problem Pak. Jadi KPI itu mendorong regulasi, bukan ingin mengawasi. Orang kita ngawasin TV sama radio juga tidak. Belum optimal kok, capek juga tuh. Apalagi ngawasin setiap hari. Dalam 1 jam itu ada 6 juta jam, 600.000 jam. Jadi dalam 1 detik Pak, ada 600.000 jam konten masuk di medsos. Bagaimana ngawasin? Kecuali memang menggunakan sistem aduan kayak di Turki, kayak di mana dia menggunakan sistem ini. Diawasin, automatically kalau sudah begini pasti
nggak boleh gitu. Nah itu yang kemudian mencoba kita untuk lakukan untuk meminimalkan bagaimana sih dampak negatif ini bisa berkurang. Regulasi, literasi. Lalu kita kembali kepada diri sendiri. Setidaknya kita, anak-anak. Saya pernah membawa ke Jakarta tab gara-gara anak saya turun rankingnya, Pak. Ini Pak Agung, anakku tuh dulu ranking 2, tiba-tiba menjadi ranking 5. Ah, udah, tab saya bawa ke Jakarta. Ya jadi kita gimana ya Pak? Susah juga tuh. Gitu. Jadi saya terpaksa Pak. Jadi memang memulai dari diri sendiri, tapi itu kan tidak semuanya efektif dengan cara itu. Lalu bagaimana caranya medsos ini justru bisa berubah menjadi untuk penguatan akademik gitu. Kalau Pak Wayan bilang, ini pun sebenarnya saya sampaikan juga. Bertemu dengan kementerian, bertemu dengan lembaga-lembaga terkait. Yang medsos ini kok membangun kreativitas, inovatif yang positif kayak gitu. Karena semua itu bisa dilakukan kalau regulasinya ada. Orang kan kalau misalkan sekarang asal jorok, asal porno, asal keras, asal lucu. Bagaimana yang begitu bisa mendidik? Paling hiburan, ya, tapi hiburan yang tidak sehat. Gitu. Oleh karena itu ketika kita atur, maka dia akan, otaknya akan berpikir bagaimana kontennya memberikan kesan yang baik. Kontennya memberikan pesan yang baik. Kontennya kemudian menginspirasi. Masih banyak, Pak, ada juga sih konten-konten yang baik. Tetapi buat anak-anak biasanya, jarang dia berpikiran untuk membuat konten baik. Tetapi yang penting, aduh ya kok cuma 150 ya yang nonton gitu. Jadi dia tuh obsesinya adalah berapa orang yang nonton gitu. Nah ketika ini tidak diatur, bablas Pak. Makanya banyak anak kecil yang kemudian membuat konten-konten yang tidak masuk akal. Saya kira itu Pak Wayan, jadi mudah-mudahan ikhtiar baik ini didengar oleh semesta ya. Tidak hanya kita hari ini yang sedang berdiskusi berkaitan dengan ini, tetapi juga yang berkewenangan, yang memiliki kewenangan di DPR RI, di Kementerian Kominfo, baik juga Pak Presiden, itu juga tergugah seperti kita hari ini untuk segera mengatur ini. Saya kira itu, Bu Desi. Pak Wayan ya, terima kasih. Ya, baik seperti itu tadi tanggapan dari Bapaknya, mungkin memberikan konten hiburan yang sehat dan kita sebagai guru di sekolah mungkin memberikan banyak-banyak edukasi sehingga anak-anak didik kita mempergunakan media sosial itu dengan sehat. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap Bapak. Mungkin selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan yang mengikuti secara daring bisa dipersilakan, bisa operator menunjukkan kolom komentar. Ya, raise hand mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Di sini mungkin saya bacakan di kolom komentar. Coba atas Bapak Meki. Ya, di sini mungkin sambil menunggu ya rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi, memberikan saran boleh ya sambil ada ya yang raise hand ya. Ya. Muhammad ya. Ya, langsung saja Bapak Muhammad mungkin memperkenalkan diri dulu sebelum ditanya. Saya persilakan Bapak. Ya baik Ibu, terima kasih sudah memperkenankan saya untuk bertanya. Nama saya Muhammad Siddiq Rizky Purnama dari Aceh Ibu. Saya guru SMA di bidang studi matematika. Izin bertanya Bapak, sebagaimana kita ketahui pilihan media sosial sekarang sangat banyak sekali. Baik itu yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah maupun yang tidak bisa dipakai seperti itu. Biasanya kalau konsumsi media sosial itu seperti yang sering digunakan oleh anak-anak atau masyarakat itu biasanya seperti TikTok. Setelah itu YouTube, mungkin itu jenis-jenis media sosial yang sering mungkin yang dipakai untuk ditonton seperti itu. Kalau kita melihat di TikTok itu, di aplikasi TikTok, di situ memang ada detect di situ Pak, ada deteksi jika memang ada hal-hal yang bersifat negatif, misalnya seperti pornografi, setelah itu ada yang merokok, misalnya seperti itu, langsung terdeteksi, langsung diberi peringatan seperti itu. Apakah ada wacana dari KPI seperti itu membuat ya semacam aplikasi yang mungkin yang bisa memudahkan pekerjaan KPI seperti itu untuk mendeteksi baik itu kalimat-kalimat verbal yang keluar daripada penyiar-penyiar mungkin seperti gosip-gosip, seperti langsung ada notifikasi peringatan langsung seperti itu. Apakah ada wacana seperti itu Pak untuk
menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin yang memudahkan pekerjaan KPI dalam proses pengawasan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad. Mohon izin sebelum memberikan tanggapan Bapak Made, mungkin Bapak Muhammad bisa on cam ya. Kalau bahasa Indonesia itu artinya tak kenal maka tak sayang kalau tidak memperlihatkan wajah Bapak ya. Bisa on cam Bapak Muhammad? Ya, biar Bapak Made juga bisa melihat mungkin wajah gantengnya Bapak Muhammad mungkin. Bapak Muhammad? Sudah? Di sini Bu, kebetulan ini lagi dengan anak-anak. Maaf Bu. Ya, maaf Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya baik Bapak Made bisa membantu untuk menanggapi pertanyaan yang ada di benak Bapak Muhammad. Dipersilakan Bapak Made. Terima kasih Pak Muhammad. Sungguh senang. Ini kalau Pak Muhammad, kalau di Aceh ini memang memiliki agak sedikit perbedaan ya. Kalau di KPI Aceh itu, kita punya teman-teman di Aceh itu ada perda tentang penyiarannya, kemudian ada beberapa juga pemilihan KPI-nya agak berbeda, tetapi saya senang karena teman-teman di Aceh itu kalau berkaitan dengan perlindungan kepada anak-anak, kontennya sangat bagus ya. Berkaitan dengan deteksi Pak Muhammad, izin, saya mau menyampaikan, kalau kita misalkan ada 1 jam, ada 600.000 jam hal yang baru, maka satu hal yang harus dilakukan ketika saya ke Singapura bertemu dengan ini bosnya Google gitu ya, memang mereka tuh tidak mau diatur sebenarnya, tidak mau, karena dia bilang kami sudah punya piranti sendiri, misalnya kayak YouTube itu ada laporan kan yang jadi ada klik 3 dilaporkan. Nah, cuman masyarakat itu kan tidak bisa begitu. Jadi masyarakat itu kadang memang mencari, penasaran dengan yang porno, yang jorok gitu. Dulu kita pernah waktu saya di KPI Bali, Bapak Muhammad, saya sampaikan pengalaman. Itu dulu ada yang namanya goyang joget, jadi ada tarian tradisional kami yang kemudian begitu masif disebar lewat YouTube yang lebih mengutamakan porno aksinya gitu. Goyangnya yang berlebihan itu, saya kira mungkin teman-teman di Bali sempat. Lalu kita bersepakat bersama dengan ada teman di Stikom, karena waktu itu saya juga mengajar di Stikom. Itu ada salah satu tokoh di sana untuk kemudian membuat kampanye agar melaporkan konten itu gitu. Karena kalau misalkan hanya 1-2 orang, hanya 10 orang yang melaporkan konten itu tidak respon. Nah, akhirnya karena kita sudah membuat sebuah kampanye besar, kemudian mahasiswa itu melaporkan bahwa konten itu tidak layak. Gitu. Jadi sempat kemudian hilang itu konten-konten joget-joget bumbung yang, tapi sekarang kayaknya muncul lagi deh gitu. Artinya memang mereka itu Pak Muhammad punya sebenarnya pembenaran. Kami punya ada deteksi gitu. Tetapi per hari ini dia tidak bekerja baik karena apa? Karena masyarakat memang kecenderungannya memang lebih suka nonton yang heboh. Itu terlihat dari grafik kita bersama dengan salah satu lembaga survei di Jakarta. Tontonan-tontonan yang paling banyak setiap hari, dan kemudian kalau misalkan tontonan baik Pak Muhammad, itu paling 5 detik di skip. Tapi yang paling banyak ditonton dan paling habis tontonnya bahkan berulang kali, itu adalah tontonan sebenarnya tidak mendidik kita. Oleh karena itu, betul juga bahwa memang kita penting untuk membuat sebuah sistem. Deteksi itu seperti TikTok tidak begitu efektif Pak. Sama dengan YouTube, tidak begitu efektif ketika dia membuat konten laporan. Kan ada laporan tuh. Dilaporkan kalau misalkan lebih dari 1.000 orang melaporkan konten itu, automatically YouTube itu menghapus Pak, gitu. Tetapi kan yang sekarang ada masih belum efektif. Oleh karena itu, saya kira setuju tuh Pak Muhammad. Kita sebenarnya ketika diberikan kewenangan, kita bahkan sudah kita komunikasi hampir 3 kali dengan produksi AI. Jadi mendeteksi itu AI Pak. Jadi artificial intelligence itu begitu ada kata-kata kasar, plug itu nanti akan terafsir
ini potensi-potensi gitu. Jadi kita menggunakan sistem deteksi awal menggunakan AI. Yang kedua, kita menggunakan sistem pelaporan, Pak Muhammad. Kalau deteksi itu kadang-kadang tidak bisa mendeteksi, karena, oh anjingku hilang di mana ya? Nah, tetapi oleh AI itu sudah dideteksi bahwa ini menggunakan kata-kata kasar gitu. Nah, akhirnya kita juga membuat sebuah, ini rencana kita ya Pak Muhammad, ketika kita diberikan kewenangan, kita mengkompilasi dengan sistem aduan. Jadi ketika Pak Muhammad lihat di TikTok kurang baik, tinggal melaporkan, di capture dengan sistem menggunakan sistem AI, nanti AI akan menelusuri tayangan itu. Kemudian ada YouTube, di capture lalu kemudian dikirim dengan menggunakan sistem yang kita buat, maka automatically di kami itu akan menelusuri tayangan itu. Jadi sistem aduan. Nah, biasanya kalau di Turki, di mana-mana, jadi dia tidak bisa menggunakan sistem deteksi secara optimal. Karena agak rumit gitu, visualnya, kadang suaranya, visualnya melanggar, ternyata suaranya tidak gitu. Tetapi sistem pendeteksian dini itu bisa dilakukan. Namun lebih efektif kalau menggunakan sistem aduan Pak Muhammad. Jadi Pak Muhammad melihat itu langsung aja, capture, kemudian kirim, lalu AI akan melihat, langsung kita deteksi, langsung kita periksa gitu, bahwa konten ini tidak baik. Saya kira itu Pak Muhammad, jadi kita semua pasti akan mencoba melaksanakan yang terbaik. Kalau sistem deteksi dengan menggunakan AI sementara masih ada hal yang belum pas, maka kita menggunakan sistem aduan, partisipasi publik gitu. Ya, jadi publik yang akan melaporkan tayangan ini di capture dengan sistem AI, kemudian ditelusuri, lalu akan kita tim analis yang ada di KPI akan melihat itu gitu. Saya kira itu Pak Muhammad, nanti kita berusaha untuk menggunakan sistem deteksi yang optimal dan juga sistem pengaduan. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Made. Ya, baik, terima kasih Bapak Made dan Bapak Muhammad sudah berdiskusi dengan narasumber kita terkait pendeteksian atau pelaporan jika kalau ada konten TikTok yang mungkin kurang berkenan untuk dilihat ya, seperti itu. Baik rekan-rekan yang hadir secara offline, mungkin ada pertanyaan, saran, mungkin dipersilakan ya. Jadi sambil menunggu juga teman-teman rekan-rekan yang bergabung secara daring ada ya. Ini ada pesan dari Niluh Dian ya. Ibu Dian bisa on cam, Ibu Dian? Halo, selamat pagi. Mohon maaf saya baru saja mau izin kalau tidak bisa on cam. Sebenarnya tadi itu saya sedang selesai nyuci, kemudian istirahat sebentar. Tahu-taunya ada link ini, jadi saya gabung. Ini juga sambil motong bawang ini. Ya baik Ibu Dian, sebelumnya terima kasih Ibu Dian sudah berpartisipasi dalam webinar atau kombel komunitas belajar bintang kita di sini. Mungkin sebelum Ibu Dian ingin sharing, mungkin bisa perkenalkan siapa dan dari mana Ibu Dian. Terima kasih. Oke, baik Bu Agung, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Made dan rekan-rekan yang lain. Saya Niluh Dian Priyatni, guru matematika juga sama seperti Pak Muhammad di SMA Negeri 1 Kuta. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dian, salam kenal dan rekan-rekan di instansi juga salam kenal. Mungkin bisa langsung bertanya atau ingin memberikan saran, dipersilakan. Ya, saya ingin berbagi sedikit Bu Agung tentang pengalaman saya itu. Ya, siap, dipersilakan. Ya, kebetulan kan waktu ini saya sempat baca di sebuah kayak sebuah laporan artikel gitulah yang menyatakan bahwa kecanduan ponsel itu membuat seseorang lebih emosional, dan itu saya juga mengalaminya sendiri gitu kan. Saya kok ketika maksudnya kita lagi asik nonton terus diajak ngobrol jadi merasa terganggu gitu, jadi lebih emosionalnya tuh jadi lebih labil gitu. Nah, sedangkan di sisi lain saya ini adalah seorang guru itu kan seharusnya matang secara emosional dulu untuk bisa menuntun anak didiknya. Seperti itu yang saya pahami. Nah, tapi kok
yang saya alami ini kok jadi berbanding terbalik gitu. Nah, kebetulan tidak suatu kebetulan mungkin ya. Jadi saya membaca hasil penelitian itu, jadi saya mengoreksi diri sendiri. Nah, saya menyadari kalau saya ingin mengubah seseorang itu kan tidak mungkin. Jadi saya harus mengubah diri, melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Nah, salah satunya yang saya lakukan itu adalah mengurangi berselancar di media sosial, kemudian mengurangi tontonan drakor, tentunya yang disuka oleh ibu-ibu muda gitu ya, Bapak. Karena saya merasa kalau drakor itu bersifat adiktif gitu, jadi penasaran lagi nanti episode berikutnya apa gitu. Nah, jadi setelah menyadari kalau sebenarnya itu tidak penting untuk diri saya pribadi dan diri saya selaku guru, jadi saya berusaha untuk menyetop hal itu. Dan tentunya yang paling penting adalah memilih tontonan yang dapat meningkatkan kompetensi diri. Nah, seperti hari ini, kan saya tadi sebenarnya udah lelah nih habis nyuci gitu. Jadi saya ingin istirahat, ambil HP. Nah, karena saya udah memutuskan untuk lebih sedikit medsos, jadi saya buka aja ruang GTK. Ternyata ada link ini. Terus saya lihat judulnya. Ya udah langsung saya klik gitu. Ternyata kita bisa bertemu di sini. Oh ya, dan fun fact lagi, saya ini menikah ke Petang loh. Ternyata yang ngadain SMA Negeri 1 Petang. Ya, oh ya, saya juga ingin sharing di sini terkait dengan hal konkret yang saya lakukan yang berdampak langsung ke siswa gitu. Jadi salah satunya adalah, nah karena di jam matematika yang padat gitu, tapi saya berusaha untuk menyelipkan sebuah tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi siswa. Di mana saya pribadi sekarang, bukan pribadi sih, kayaknya banyak di antara kita juga memahami bahwa karakter itu lebih penting daripada pengetahuan. Menurut saya seperti itu di zaman yang saat ini gitu. Karena ketika anak-anak sudah memiliki nilai standar moralitas yang bagus, tentunya dia akan bisa membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, kemudian bisa menggunakan pengetahuannya untuk melakukan hal-hal baik seperti itu. Jadi saya selipkan tontonan yang menjadi tuntunan itu di sela-sela mapel saya. Dan satu lagi, maaf kalau agak panjang, saya juga menggunakan platform Ganjing World. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ya mendengar platform Ganjing World, karena ini juga sudah pernah dibuatkan webinar khusus oleh Disdikpora untuk memperkenalkan platform Ganjing World ini. Nah, apa bedanya? Jadi saya mengupload video-video ajar saya ke platform Ganjing World. Nah, apa bedanya Ganjing World ini dengan platform lainnya seperti itu? Jadi saya pernah, menurut informasi yang saya dapat, katanya kalau Ganjing World ini tidak membaca apa ya namanya itu, kalau misalnya kita buka TikTok atau IG atau YouTube dibaca traffic kita, jadi kita suka konten apa, kita akan dicekoki terus dengan konten-konten itu gitu. Apa istilahnya, logaritma ya? Algoritma ya. Ya. Nah itu, jadi kalau Ganjing World ini katanya tidak seperti itu, dan saya kalau nonton itu juga dia memang random gitu, tidak sesuai dengan, misalnya kalau saya suka lihat video masak-masak, mereka random gitu. Kalau di YouTube kan kalau masak-masak terus kayaknya dicekoki masak-masak gitu. Makanya saya upload video ajar saya ke platform Ganjing World ini dengan maksud, kan kadang jangankan anak-anak ya, kadang kita aja kalau udah inginnya ini kan, tapi ditampilin ini jadi tertarik sama yang lain, jadi buyar apa tujuan awal itu, jadi lupa gitu. Makanya saya pilih platform Ganjing World untuk mengupload video-video ajar. Ya, demikian, terima kasih atas kesempatan sharingnya dan juga informasi yang Bapak Made berikan, sangat bermanfaat. Jadi merasa ada temannya, jadi kita ini tidak berjuang sendiri gitu. Jadi ada komunitas ya, bersama-sama kita untuk memperbaiki generasi, mungkin bukan memperbaiki ya istilahnya ya. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Ibu Dian ya sudah berbagi pengalaman dan informasi yang dimana mungkin Ibu Dian sudah memberikan perubahan dampak negatif menjadi lebih positif ya, seperti itu yang bisa saya tangkap. Baik Bapak Made bisa menambahkan tadi pengalaman atau berbagi informasi dari Ibu Dian, dipersilakan Pak Made. Saya kalau sharing, saya sharing ya, tidak ada pertanyaan. Cuman memang kalau orang yang bergadget terus emosional tuh agak bener tuh. Saya takut teman saya itu Pak Agung Harimbawo ini kalau sering-sering bergadget itu nanti takutnya dia tidak seperti dulu lagi. Jadi begini Bapak dan Ibu, saya ada pengalaman ya, saya kalau pulang ke Bali ketemunya kan jarang-jarang tuh sama adik-adik gitu ya. Dalam satu sake itu, dalam satu balai bengong itu kadang adik-adik saya itu masih aktif gitu, masih aktif. Kalau saya, tapi itu nggak bisa kita salahkan ya, karena memang ada penasaran apa. Jadi dia ketawa, dia ternyata ketawanya tuh lihat konten, jadi tidak ketawa dari apa yang kita diskusikan bersama gitu. Jadi kadang-kadang jadi aneh tuh, aneh sekali memang. Tapi memang saya berpikir begini, kalau saya secara pribadi, Mbak Desi, saya itu kalau ke ruang sebelah rapat nggak pernah bawa HP. Apa yang menyebabkan Bu Desi? Karena saya tidak pernah punya TikTok, tidak punya IG, tidak punya Twitter. Saya kemarin diskusi itu sama koordinator bidang, saya kan koordinator bidang kelembagaan. Saya kemarin koordinator bidang isi siaran diskusi. Kapan waktumu bisa diskusi banget sama saya? Kalau kamu tuh aktif di TikTok, setiap hari. Di Twitternya, di IG-nya. Saya Ibu, sorry ya Pak Agung Harimbawo ya, aku ini cuma punya Facebook. Itu saja juga saya kasih. Karena ada orang tuh, anakku bilang, aduh udah lama nih, belum kasih makan tuh. TikToknya belum kasih makan, IG kasih makan katanya. Saya kasih makan tuh paling 2 minggu sekali gitu. Itu baru di Facebook. Jadi mungkin ya ini kan masalah pribadi ya, nggak tahu. Kalau saya kemudian memiliki waktu luang, senyum saya masih melebar, mungkin tidak emosional ya Bu Dian ya. Mungkin karena saya memang tidak aktif dan berselancar seperti orang gitu. Kan seperti Ibu bilang, terlalu banyak berselancar di dunia-dunia medsos. Jadi ketika saya bilang, nama anak saya bagus. Saya bilang begini, padahal saya mau ngasih duit dulu. Bagus, baru begitu aja nih Bu Dian. Ya, bagus, sudah, udah begitu. Kenapa? Karena dia sedang menonton, padahal bagus. Ini ayah ada rezeki, kita kasih duit. Jadi belum diapa-apain tuh, baru disebut namanya aja. Sudah mukanya udah muka emosional tuh. Kan betul juga tuh Bu Dian kalau begitu. Makanya kenapa anak saya yang paling kecil itu saya ajarkan. Kalau ada yang manggil, jangan emosi dulu. Siapa tahu kamu mau diajak makan gitu. Kenapa? Begitu dia nunduk, begitu kan. Ivi, saya mau makan gitu. Iya, apa sih gitu. Nah mungkin begitu ya Bu Dian ya. Mungkin itu yang kemudian berselancar terlalu lama jadi emosional. Tetapi ini udahlah, ini kan di luar konteks dan kita sharing ya. Tapi kalau saya, untuk menjaga senyum saya, menjaga sabar saya hanya bermain di Facebook Bu. Mudah-mudahan itu tetap saya dijaga begitu. Kalau saya sudah terjerumus ke TikTok, kemudian apalagi kalau saya pas ngelucu itu siapa tahu lucu, bikin konten kok banyak sekali yang nonton. Belum lagi di IG, aduh pengikutnya udah lebih dari 1 juta. Kapan waktunya? Saya baru kemarin setelahnya tuh sama teman saya, kapan waktumu untuk kita diskusi yang benar nih? Kamu ini kok setiap ketemunya nonton aja, padahal dia itu pejabat publik Bu. Sorry to say ya. Nah itu Bapak dan Ibu, jadi betul bahwa mari kita sama-sama mungkin dari hal-hal yang kecil. Mungkin kita ya kasihan ya anak-anak gitu. Saya kalau anak-anak tidak tamat SD saya nggak kasih HP. Kemarin saya tab, begitu dia turun nilai, padahal bukan karena tab ya, bukan karena dia nonton. Saya ambil, saya hukum, saya bawa ke Jakarta. Jadi kelengkapan dia di samping untuk belajar juga, saya ambil. Itu karena hukuman gitu. Kalau saya mungkin begitu, tapi mungkin ibu-ibu yang lain punya cara sendiri, tetapi tetap negara harus hadir Bu. Kalau semuanya itu ibu yang capek, aduh saya sudah cuci, sudah masak, terus saya lagi bertengkar dengan anak, gara-gara ini kan capek. Maka negara dibutuhkan. Nah, saya sebagai institusi negara, lembaga negara, tetap tidak boleh pendidikan anak hanya diserahkan kepada masyarakat, kepada orang tua dan pendidik. Capek, pendidik juga punya anak di rumah. Anakku aja juga ngelalang, gimana caranya nih? Kan begitu, oleh karena itu, hari ini kita berdiskusi sebenarnya juga bagaimana kita mendorong bersama-sama negara hadirlah.
Jadi negara atur ini. Kalau nggak diatur, nggak bisa. Gitu. Jadi ada. Belum lagi kita bicara tentang judi online, tentang bicara tentang pinjaman online. Aduh, udah parah. Jadi begitu ya, saya kira mari kita berikhtiar, ya, sharing ini bagus sebagai bagian dari hasanah kita untuk mendidik anak dari kecil, dari hal-hal kecil, tetapi mari kita bersama-sama strategisnya adalah harus ada regulasi yang baik gitu. Saya kira itu ya untuk menanggapi Ibu Dian. Ya, baik, terima kasih Ibu Dian dan Bapak Made sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau ada mungkin dari rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, saya buka sesi tanya jawab ini, masih ada kesempatan untuk rekan-rekan semuanya ingin bertanya boleh, berbagi informasi juga boleh. Bagaimana Bapak atau rekan-rekan dan teman-teman juga yang gabung via daring bisa raise hand untuk bertanya atau memberikan informasi atau berbagi pengalaman bisa. Jadi sebelum ada yang raise hand, Bapak Made di sini di kolom komentar tadi ingin berbagi materi, mungkin mohon izin bisa nanti dari tim kita untuk meng-share materi dari Bapak Made. Boleh. Silakan. Bapak Made, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ada yang ingin bertanya atau berbagi informasi, disilakan, dan rekan-rekan di via daring bisa berbagi pengalaman dan diskusi. Saya buka. Tidak ada ya? Berarti kalau tidak ada, berarti semua pas dan sudah bisa apa namanya? Mungkin level closing statementnya nanti terakhir sebagai bekal kita. Kalau saya untuk kata terakhir sebelum ditutup acara ini, kita kembali ke diri untuk pembinaan dan pendampingan keluarga. Dan pada akhirnya apapun yang terjadi, ayo kita laporkan ke Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Ya, itu ya. Ya, jadi mungkin Bapak Made memberikan statement tidak ada yang ingin bertanya lagi atau berbagi informasi mungkin dari apa namanya saran yang terakhir mungkin di penutup webinar kita hari ini dipersilakan Bapak Made untuk rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih Bu Desi, Pak Agung, teman-teman semua yang sudah hadir, yang masih mendedikasikan diri tetap duduk dan juga menyimak sharing kita. Saya berterima kasih, semoga Tuhan melancarkan ikhtiar kita, melancarkan maksud baik kita. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu yang hadir di sini menjadi motor penggerak untuk pembinaan anak-anak mulai dari diri kita gitu. Dan saya kembali mengungkapkan kebahagiaan saya yang mendalam karena kita sharing sesuatu yang sangat baik gitu. Dan diskusinya sangat konstruktif, sharingnya juga baik. Kalau dari saya kira masing-masing dari kita, kami di lembaga negara, Bapak Ibu di pendidik, kemudian di rumah sebagai orang tua, kita laksanakan sodharma, kita laksanakan apa yang terbaik buat keluarga, buat anak-anak kita. Kita mulai dari fungsi kita masing-masing, tugas kita masing-masing untuk lakukan yang terbaik. Saya kira itu mudah-mudahan Tuhan melancarkan, semesta selalu melancarkan apa yang menjadi keinginan kita. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ataupun dalam hal memberikan pemaparan. Jadi saya kira itu ya Bu Desi. Salam sehat selalu, salam buat keluarga, sehat buat anak-anak dan maju untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi, Santi. Ya, baik, terima kasih Bapak Made. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak pendamping Kepala Sekolah memberikan statement sedikit sebelum saya tutup webinar atau diskusi kita pada siang hari ini. Dipersilakan Bapak. Om Swastiastu. Yang pertama dia mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Made sebagai narasumber yang sudah luar biasa, yang sudah berbagi, memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti ke depan apa yang sudah menjadi komitmen bersama untuk mendidik
kemudian membentuk karakter yang baik, menghadapi regulasi dunia media sosial yang luar biasa niki. Mudah-mudahan bisa sebagai motivasi lah. Artinya sebagai peringatan dini untuk selalu berbenah dalam diri, mengisi diri supaya bisa menanggulangi lah sedikit tentang dampak negatif dari media sosial. Mungkin sudah disampaikan oleh Pak Made tadi bahwa memang diperlukan sebuah regulasi karena zaman sekarang ini adalah zaman demokrasi, istilahnya untuk membatasi segala sesuatu itu memang agak sulit tanpa ada regulasi. Kami tunggu ningki dari Pak Made tentang regulasi dan mungkin yang perlu kami sarankan itu perlu diberikan jenis pelatihan lah mungkin kepada para masyarakat atau para pendidik tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi dampak negatif media sosial terhadap generasi kita ini. Nanti kalau sudah ada regulasi dari pemerintah, batasan-batasan yang perlu diketahui oleh para pendidik, mungkin oleh masyarakat, juga termasuk para siswa, tentang bermedia sosial yang baik. Itu yang kami harapkan, Pak Made. Terus sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup untuk peramusan. Om di Om Sinti. Terima kasih Kepala Sekolah, luar biasa. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung via daring maupun offline. Perlu saya informasikan bahwa sudah tertera link absensi di kolom komentar. Rekan-rekan bisa mengisi link absensi, nanti linknya atau nanti akan dibagikan juga link sertifikat untuk kita semua yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Baik rekan-rekan semuanya, oh ya, mohon maaf, piagam atau sertifikatnya bisa dicek di web sekolah kami yaitu SMA Negeri 1 Petang. Ya, jadi rekan-rekan bisa mengecek di sana nanti akan dibagikan sertifikatnya. Ya, demikianlah webinar peran media sosial dan pendampingan guru dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. Semoga kita sebagai guru di sekolah bisa meningkatkan perkembangan akademik, sosial maupun karakter siswa. Dan guru juga berharap siswa dapat meraih keberhasilan akademik, mengembangkan sikap positif dan menjadi pribadi yang berkarakter baik. Dan selain itu, guru juga berharap siswa memiliki rasa ingin tahu, tanggung jawab dan mampu bekerja sama. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kombal atau Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Petang selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih ya, izin keluar ya. Ya, terima kasih.